wabarakatuh. Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala nabiyil karim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala aidan la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala aidan qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Wa an amiril mu'minin Abi Habsin Umar bin al-Khattab bin Nufail bin Ka'ab al-Uzza bin Ribah bin Abdullah bin Kurtin bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun alaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bil Mughirah Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari. Wa Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Nasabari radhiyallahu anhuma fi kitabih Madladaini huma ashahul kutubi al-musannafah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Materi yang sampaikan adalah hadis arba'in, dan ternyata hadis arba'in ini sudah tercukup di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan yang mengarangnya juga sama Al-Arba'in Nawawi, juga Sahih Bukhari Riyadhus Shalihin juga Riyadhus Shalihin juga Imam Nawawi, kemudian Al-Hadis Arba'in juga Imam Nawawi. Jadi kita hadis arba'in insyaallah kitabnya saya kitab kuning dibaca di bawah insyaallah nanti dengan syarahnya. Tapi subuh ini kita tidak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang menghafal 40 hadis itu sudah ada jaminan surganya Allah. Ternyata bukan menghafal Al-Quran saja, menghafal hadis 40 saja sudah ada garansi dari Rasul untuk mendapatkan ridho Allah dan surganya Allah. Karena hadis ini adalah penjelasan daripada Al-Quran. Yang menjelaskan Quran ini adalah hadis. Yang akan menjelaskan Quran daripada tafsiran yang pertama itu adalah hadis, gitu. Nah, hadis ini berkenaan dengan firman Allah surat Al-Bayyinat, surat Al-Haji dan surat Ali Imran. Surat Al-Bayyinat ayat 5, kemudian surat Al-Haji ayat 37. Sedangkan surat Al-Imran hadis ini berkaitan dengan hadis yang pertama ini, berhubungan dengan surat Ali Imran ayat 29. Jadi hadis ini tidak bisa dipisahkan dengan Quran. Jadi kalau berbicara Quran pasti hadis. Kalau berbicara hadis pasti yang mendukungnya Quran, begitu. Jadi dan titipan Allah, titipan Rasul ini kepada kita ada dua. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadilu bihima abada. Aku meninggalkan kalian dua perkara. Kalau kalian pegang dua-duanya, lan tadilu bihima abada, kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Alhamdulillah, di Masjid Al-Hidayah ini tidak lari daripada Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, ada tafsir Al-Badar ya teman saya, kemudian ada hikam, ada kitab fikihnya, semuanya itu berdasarkan Quran. Hadirin kaum muslimin, saya dulu waktu pesantren suka ingat-ingat dalam Tajdidus Shoreh yang pertama-tama hadisnya ini innamal a'malu binniyat. Terus dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam kitab Tajrid ringkasan Al-Bukhari, kemudian hadis arba'in, kemudian hadis
Riyadhus Shalihin. Itu dimulainya dengan hadis yang hubungan dengan niat. Pikir-pikir apa maksudnya ini? Musonib selalu mendahulukan bab niat. Ternyata sholat niatnya nggak benar, bakal nggak benar. Puasa niatnya nggak benar, bakal nggak benar. Haji, naik haji niatnya nggak benar, bakal nggak benar. Sodakoh kalau nggak pakai niat yang benar, nggak benar. Sholat berjamaah kalau nggak pakai niat nggak benar. Makanya didahulukan hadis ini adalah bab niat. Bab niat, gitu kan. Kalau nggak niat gimana ya? Puasa, ada puasa sunat, ada puasa wajib. Kalau nggak pakai niat gimana? Puasa apa? Puasa apa aja katanya. Nggak bisa, harus ada. Ramadan. Kalau kodok, puasa kodok, gitu. Kodok, bahkan ada mengatakan kodok dengan puasa Syawal nggak apa-apa katanya. Kata saya, menurut saya mah kodok, nyawalan gitu kan. Tapi ada di pendapat yang kedua nggak apa-apa katanya, kodokan sambil nyawalan gitu. Jadi satu ibadah ada dua niat gitu. Ada mereka itu. Kalau saya memilih kodok dulu, baru nyawalan gitu niat ya. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini penting niat ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan, sebelum saya membacakan hadis arba'in ini, ada firman Allah surat Al-Bayyinat ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidak diperintahkan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas, gitu kan, dengan ikhlas. Kemudian dengan memurnikan ketaatan kepadanya, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Jadi kita zakat, salat harus mukhlisina lahuddina hunafa, supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, hanif. Di hanif itu dalam tafsiran Futuhatul Ilahiyat, hunafa itu tidak dicampur dengan keyakinan-keyakinan agama yang lain, gitu. Kita sebenarnya di Pulau Jawa ini masih ada campuran-campuran, sholat 5 waktu gitu tanya. Tapi ada ajaran-ajaran yang masih nggak mau ditinggalkan gitu. Seperti acara 10 suro di Jawa itu ada kebo bule, gitu. Suruh pergi jalan, itu kotorannya diambil, dianggap jimat itu. Itu bukan agama, itu tradisi, tapi menjadi keyakinan. Belum hanif itu belum hanif namanya, belum berani meninggalkan keyakinan yang tradisi yang berbau keyakinan. Di zaman Rasul ada Abdullah bin Salam, seorang pemuda pendeta, udah masuk Islam. Dia itu menyetarakan antara hari Sabtu dengan hari Jumat. Kan hari besar orang Yahudi itu hari Sabtu, hari Sabat. Nah, setelah masuk Islam, itu si Abdullah bin Salam itu nggak berani meninggalkan tata cara kebesaran hari Sabtu. Ya, langsung turun wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tuh, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jangan memakai ajaran-ajaran yang engkau jahiliyah gitu. Nah, Abdullah bin Salam ketahuan
Hari Sabtu masih dia membesarkan, menyamakan hari Sabtu dengan hari Jumat. Maka setelah turun itu, Abdullah bin Salam dibuang semua keyakinan-keyakinan yang ada di dalam Yahudi. Begitu. Itu juga banyak nyuguh-nyuguh gitu ya, masih ada nyuguh-nyuguh. Waktu saya di Bandung itu ada orang, kalau malam Selasa, malam Jumat itu nyuguh pakai cerutu gitu. Tapi dia Islam. Nah itu nyuguh itu kan bukan ajaran Islam, tapi dia masih make gitu, masih make. Nah itu belum kafah. Maka di sini mukhlishina lahuddinahu hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyim. Itu ayat berkaitan dengan niat. Kemudian surat Al-Haji ayat 37 itu orang-orang kafir musyrik suka tawaf suka. Korban, orang-orang kafir musyrik juga sama, suka korban. Cuman tawafnya mengerikan. Tawafnya orang-orang musyrik itu tidak pakai baju. Tidak pakai baju selai pun, keliling aja dia. Kebayang nggak kira-kira? Nggak pakai baju, ayo. Nggak pakai baju, nggak pernah. Kebayang nggak? Tawaf nggak pakai baju selai pun, nggak pakai. Coba bayangin, itu orang kafir, tawafnya. Kedua, kalau orang-orang kafir musyrik itu tawafnya itu korbannya itu dagingnya dagingnya sama darahnya ditempel-tempelin ke Ka'bah. Dagingnya sama darahnya ditempel-tempelin ke Ka'bah. Itu korbannya orang-orang kafir musyrik. Maka turunlah firman Allah, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi yang mencapai keridhaan Allah adalah ketakwaan. Ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya, bukan darahnya, bukan dagingnya, begitu. Kemudian ayat yang ketiga yang berhubungan dengan hadis yang kita akan bahas, surat Al-Baqarah ayat Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu memperlihatkannya, maka Allah mengetahui. Jadi kita salat tahajud, salat berjamaah, ngomong di mulut, ngomong di hati, itu Allah tahu. Nggak ada yang rahasia bagi Allah ya. Kalau kita kan ada rahasia. Bagi kita ada rahasia hati ada kan, ngomong di hati. Bagi Allah nggak ada rahasia, ya Allah tahu apa yang diucapkan dalam mulut kita, apa yang dibicarakan dalam hati kita, Allah tahu. Makanya jangan sembarangan kita. Asbabul wurud, ini asbabul wurud, tadi asbabun nuzul, sekarang asbabul wurud. Kalau asbabun nuzul itu bapak-bapak hubungan dengan Al-Quran, sedangkan asbabul wurud itu hubungannya dengan hadis. Awas asbabul wurudnya apa nih? Ketika Rasulullah SAW akan mengadakan hijrah ke Madinah, maka dikumpulkan para sahabat semuanya yang jumlahnya 70 lebih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya kumpul. Istri Nabi kumpul, akan berangkat dari Mekah ke Madinah. Itu perjalanannya 17 hari. Kalau jalan kaki, Bu, bapak-bapak, kalau jalan kaki itu Madinah itu 17 hari, 400 kilo. Kemarin saya umroh, kebayang Nabi itu, Allahu Akbar, sedih. Antara Mekah Madinah jalan, ada yang sedang hamil, ada yang tua ikut, Allahu Akbar. Nah, sebelum Rasulullah SAW berangkat hijrah ke Madinah, maka Nabi mengatakan hadis begini, yang hadisnya keluar dari Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin? Abi Hafsin, bapaknya Hafs. Siapa bapaknya Hafsin? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab putra siapa? Putra Nufel. Nufel putra siapa? Abdul Uzza. Uzza putra siapa? Ribah. Ribah putra siapa? Abdullah. Abdullah putranya siapa? Kurtin. Kurtin bapaknya siapa? Rojah.
Roja bapaknya siapa? Adi. Adi bapaknya siapa? Kaab. Kaab bapaknya siapa? Lu'ai. Lu'ai bapaknya siapa? Golib. Orang mana? Orang bangsa Quraisy Al-Adawi. Oh, jadi hebat ini. Bapak, kalau kita ditanya, bapak kamu siapa? Kakek Uyut nggak tahu. Ini bapak kalau ditanya, bapak siapa namanya? Anu bin Anu. Kakek siapa? Uyut nggak tahu. Apalagi jangka wareng. Nah, orang-orang penting itu sampai tembus ke Nabi Ibrahim. Seperti Nabi itu dari Ismail tembus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada janjinya. Kalau kita, karena kita bukan orang bersejarah, nggak punya sejarah, ditanya, bapak kamu siapa? Abdullah. Abdullah bapaknya siapa? Bapak Yunus. Bapak Yunus punya siapa? Nggak tahu. Ya nggak begitu. Kalau ini tembus ini, subhanallah, berapa kakeknya ini dari atasnya. Umar bin Khattab ini orang penting ini, saudara. Umar bin Khattab ini. Dan Umar ini ada dua di zaman Rasul. Ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Hisham. Yang dapat hidayah adalah Umar bin Khattab. Dia mengatakan begini, dipantau oleh Nabi, innamal a'malu biniat, amal itu tergantung pada niat. Amal apa? Sholat, puasa, zakat, naik haji, termasuk hijrah. Hijrah ini peristiwa yang paling luar biasa, sehingga ada tahun hijriah. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap manusia itu ditilai apa dia niatnya. Subhanallah. Bapak kesini niatnya karena Allah, datang pada Allah. Bapak ngaji karena Allah, bertemu dengan Allah nanti. Bapak sedekah karena Allah, akan dijemput oleh Allah nanti pahalanya. Gimana, Pak? Maka di sini diperinci oleh Allah dari Nabi, paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya akan dicatat Allah dan Rasulnya. Tapi kata Nabi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia yang akan dimilikinya atau mencari perempuan untuk ditikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tergantung niatnya. Kalau hijrahnya cari bisnis atau bisnis, kalau hijrahnya untuk cari perempuan, cari jodoh, kata pemuda Mekah, waduh di Madinah banyak cewek cantik, waduh lumayan kita bisa nikah di sana. Hijrahnya nggak ada hubungan dengan kita, mah ikut aja hijrah dengan Allah dan dengan Rasul, tapi kan niatnya kita cari jodoh, gitu. Ada di sana. Maka dipantau oleh hadis, orang yang hijrahnya mau bisnis, yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah mau cari perempuan, cari jodoh, maka kata Nabi, Pak hijrah itu nggak dapat pahalanya itu di akhirat, kagak dapat. Sholatnya ria, Allah marah, fawailul lil musallin, cilaka jalmanu sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya sholat sahun. Maaf ya. Orang sahun itu siapa? Yuraun. Salatnya yang ingin dilihat oleh manusia, bukan dilihat sama Allah. Nah ini fawailul lil musallin, niat, awas, begitu. Maka Nabi pernah masalah haji nih, masalah haji. Ada 4 manusia yang berangkat naik haji. Niatnya, yang pertama orang naik haji itu kata Nabi liljah, untuk punya pangkat haji saja. Karena naik haji, ingin disuruh haji, mau nyalonin lurah, karena saingannya tiga-tiganya jadi haji, dia belum naik haji. Berangkatlah, Pak, kata istrinya, Papa nggak bisa nyalonin haji, nggak dapat simpati, karena saingan Papa itu suaminya sudah jadi haji, Papa naik haji. Oh oke, kita berangkat haji dulu. Itu niatnya bukan karena
Allah liljah. Ada lagi orang yang munggah hajinya litijarah, bisnis. Ada travel, bikin travel, gitu kan? Itu per orangnya umpamanya sekian-sekian, itu bisnis, karena bisnis. Itu ada litijarah. Terus ada lagi namanya udah liljah, udah litijarah, ada lagi lillahi ta'ala, orang yang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang jadi, yang karena Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, gitu. Dan karena Allah manusia munggah haji di jalan bagaimana. Nanti hadis yang akan datang, Siti Aisyah radhiyallahu anha telah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau manusia perang itu bukan karena Allah? Gitu. Kata Nabi, memang manusia itu perang itu ada macam-macam, ada hamiyah, gengsi, ada namanya untuk menjadikan pahlawan, disebutkan pahlawan ada. Yang kasihan itu ada pemuda kafir ikut perang di zaman Rasul, lari pulang ke kampungnya. Kata perempuan, katanya bencong, katanya gitu. Dikatain itu pemuda itu, pada waktu itu dikatakan bencong, marah dia. Kamu lari dari perang, norak kamu, pengecut, gitu. Akhirnya apa saudara-saudara? Itu pemuda kembali lagi perang karena malu, gengsi, gitu kan. Akhirnya dia mati. Maka perangnya itu tidak mendapatkan lillahi ta'ala karena dipoyokan ku awewe ya. Karena era ke awewe aing era disebut berangan, nggak ada hubungan dengan karena Allah, gitu. Nah ini niat harus penting. Sholat penting, apalagi naik haji seumur hidup sekali. Waduh, kalau naik haji kita tidak punya niat karena Allah, aduh repot deh, gitu. Satulah semacamnya. Ada liljah, ada liljah, kemudian ada litijarah, gitu kan? Ada lillahi ta'ala, gitu. Ada. Saya satu lagi lupa, ada. Pernah disampaikan di sini sama saya, cuman satu lagi lupa. Gitu. Allahu Akbar. Maka dengan demikian, mari kita luruskan niat kita. Mau sedekah, mau diumumin, mau enggak, alhamdulillah. Kita jangan, ada ketahuan kita nih, setan pintar juga. Kalau enggak diumumin kita marah. Dia punya mujarah jariah ke Masjid Al-Hidayah 5 juta. Itu, tolong dibacain Al-Fatihah katanya itu. Benano, mudah-mudahan pahalanya. Itu enggak apa-apa, tapi jangan sampai kita itu ingin mendapatkan nilai plus dari manusia. Wah, hebat euy. 5 juta. Kalau di hati kita ngomong begitu, waduh, ada orang yang pas enggak diumumin marah. Loh, saya kan tadi udah pesen sama bapak panitia. Saya kan jariah ini 5 juta harus diumumin. Nah, ini namanya riya dan sum'ah yang menghancurkan niat amal. Maka kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Nah, pas datang Abdurrahman bin Auf datang ke sana disambut. Karena Abdurrahman bin Auf itu orang ganteng, cakep, ahli ekonomi, jago, datang ke Madinah. Itu kata orang Madinah, udah Abdurrahman, di rumah saya ada bagus rumah, luas, putri saya cantik. Wah, gitu ada. Putri saya cantik, pokoknya udah ada, kamu jadi mantu saya. Kata Abdurrahman bin Auf, nih, saya cari pasar. Di mana pasar? Di Madinah di sini. Di mana ada pasar? Wah, kalau kita kan enak. Waduh, udah di perantauan, rumahnya bagus, dikasih perempuan cantik. Wah, udah. Gitu. Karena sudah doktrin daripada hadis Nabi tadi. Barang siapa yang datang ke Madinahnya cari dunia atau cari wanita, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Nah, Abdurrahman bin Auf tidak tertarik sama sekali
ketika dia mendapatkan apa itu? Mendapatkan tawaran wanita, memberikan tawaran daripada rumah. Tidak, saya ingin jadi orang pekerja, jadi pemain pasar. Akhirnya dia masuk pasar, dagang, jual beli. Akhirnya 1 tahun dikuasai oleh Abdurrahman bin Auf, itu pasar Madinah. Jadi orang terkaya di Madinah, orang muhajirin. Wah, hebat. Makanya kalau kita ke Mekah ada hotel Abdurrahman bin Auf, ada toko Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Tahu Abdurrahman bin Auf itu sahabat muhajirin yang sukses dalam bidang bisnisnya. Gitu. Dia nggak mau dia. Nah, itu hadirin kaum muslimin. Itu namanya Abdurrahman bin Auf. Itu niatnya dulu. Sudah datang ke Madinah, kita terserah mau apa gitu. Allahu Akbar. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kemudian hadis yang selanjutnya, an Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaysul Ka'bah fa idza kunu baibada fil ardi yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yusabu walahim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim summa yubsuna ala niyatihim. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzul jaisu Ka'bata. Ada suatu pasukan tentara akan menyerang Ka'bah. Ketika tiba-tiba gitu kan, suatu tanah lapang, mereka semua dibenamkan ke tanah, tenggelam seperti di Palu. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mengapa mereka dibinasakan semuanya? Padahal di antara mereka terdapat kaum awam, yakni tidak mengerti persoalan, dan orang-orang yang bukan golongan mereka. Mereka ikut karena dipaksa. Rasulullah SAW bertanya, mereka semuanya dibinasakan, kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Sesuai niat mereka. Jadi sekarang kan ada firman Allah yang menakutkan, bapak-bapak. Firman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada fitnah ajab Allah, yang ajab ini tidak terkena kepada orang zalim saja. Ustaz juga kebagian, santri juga kebagian. Seperti di Palu kemarin, dengar ya, musibah Palu, coba bagaimana? Itu ditenggelamkan, ada yang diputar, ada yang jalan, ada yang lihat di video kan, ada jalan 2 kilo itu tanah jalan selamat pohon kelapa ada yang diputar seperti blender. Tapi kalau orang soleh itu saya salut. Ada orang yang tutup aurat dengan sempurna sudah 3 hari 4 hari, pas diangkat itu badannya nggak bau, bahkan wangi. Karena juga dia gempa, gitu kan? Tertutup. Wajahnya tertutup karena di sehariannya dia ditutup wajahnya. Pas meninggal dunianya dia tertutup, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian badannya wangi. Nah, kena juga dia kena. Padahal Allah Subhanahu wa taala mau menghantam. Di situ di Palu kan tempatnya perjudian 24 jam, LGBT juga ada di sana. Suguh-suguhan di laut, emang waktu mau nyuguh di pinggir lautan kan di situ kan Palu waktu itu. Tapi yang meninggalnya bukan orang maksiat saja, orang yang hafal Quran pun kena, hafizah pun kena, orang yang tutup wajahmu pun tutup sempurna pun kena. Nah, maka ketika jangan-jangan di akhirat, waktu dievakuasi juga diangkat, orang-orang soleh itu nggak bau badannya, enggak. Orang-orang masurat, orang-orang yang ditutup sempurna itu badannya enggak bau, apalagi di akhirat. Di dunia saja orang soleh itu sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Hadirin kaum muslimin, itu hadis arba'in, masih hadis arba'in ya. Kemudian di sini ada kataan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa istantun pun panpiru. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata, tidak hijrah ke Madinah setelah penaklukan kota Mekah, akan tetapi yang ada hanya jihad dan niat.
Jika kamu diajak pergi berjihad, pergilah, muttafaqun alaih. Jadi mau mengulangi hijrah seperti Nabi nggak bisa. Cuman satu kali momen hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita mau ikut sekarang, bikin hijrah, ngikutin Nabi dulu juga. Nabi dari Mekah ke Madinah hijrah, yuk hijrah, nggak bisa. La hijrata ba'dal fati, nggak ada hijrah dari Mekah ke Madinah setelah putus Mekah. Cuman satu kali hijrah, gitu. Nah, tapi yang ada apa sekarang? Jihadun wa niyatun, jihad dan niat. Kita banyak doa sekarang, Pak. Kalau lihat keadaan negeri kita sekarang, Allahu Akbar ya. Umat Islam sudah ada di mana-mana. Ada di ini, ada di anu, ada di anu, ada di anu. Ada orang yang bela agama Allah, ada yang bela kedudukan, ada yang mencari duit, ada mencari nasi demi untuk. Nah, ini sudah diantisipasi kita. Coba ada yang gara-gara apa namanya pembakaran baliho sekarang ramai ya, subhanallah di mana-mana. Sudah berani orang-orang kafir terang-terangan untuk menghantam umat Islam. Padahal umat Islam kita itu mayoritas dulunya 90% dulu pernah. Tapi sekarang kita kecolongan, Pak. Di mana? Cianjur Selatan, Sukabumi Selatan ada satu desa pindah agama. Karena kita tidak adanya dakwah ke sana. Tidak adanya silaturahmi, tidak adanya peringatan, gitu kan? Itu Cianjur Selatan, pesisiran, kemudian Sukabumi pesisiran itu satu desa pindah agama. Mereka pakai duit, gitu kan? Allahu Akbar. Ini kan sudah luar. Tapi anehnya, bapak-bapak mungkin bapak sudah tahu ya, di Eropa ya, Amerika sekarang banyak banget Islam. Kemudian di Perancis Islam maju. Di London yang cuman kalau di London bapak-bapak, saya menurut informasi dari Profesor Dr. Iqbal di sana lama ini. Di London ada masjid, masjidnya mungkin belum ketemu seperti kita. Masjidnya bagus. Saya pertama hafiz Quran, 2, 3, 4, 5 hafiz Quran semua. Jadi nggak boleh kita ujung-ujung ke depan aja. Kalau kita nggak hafiz Quran nggak boleh. Jadi di London itu ada masjid. Saya pertama hafiz Quran, kedua, ketiga, keempat, kelima hafiz Quran. Baru yang nggak hafiz di belakang. Di masjid kita belum ada ya. Yang saya pertama sampai guru hafiz itu ada seleksinya. Nggak boleh sembarang. Bule, orang bule. Allah, kalah kita ya, Masya Allah. Kalau orang non muslim sudah mempelajari Islam, kita kalah. Dia 24 jam belajar Al-Quran. Kalau kita kan seminggu sekali, nundutan gitu, cangkel balik gitu. Aduh, Allahu Akbar gitu. Jadi ada kabar gembira juga, ada kabar nangis juga. Kabar nangisnya kita, saudara-saudara kita, bapaknya Islam, kakeknya Islam, murtad, sedih kan? Tapi datang ke Eropa kita gembira lagi, banyak orang-orang non muslim masuk Islam, belajar Islam dengan hebat. Apalagi ada berita waktu New Zealand itu kan, ingat nggak New Zealand waktu di mana? Waktu orang sedang Jumat ditembak ya, sampai darahnya itu kena Quran itu kan. Orang yang baca Quran tembak, darahnya muncrat sama Quran kan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Berbondong, ustadz kewalahan sekarang, pengen belajar wudhu. Jadi belajar wudhunya itu di lapangan, praktekkan cara wudhu yang benar. Itu 1.500 orang ikut belajar wudhu. Itu orang kafir itu kalau masuk Islam tertib gitu, belajar wudhu dulu, ada prakteknya, ada contohnya, ada peragaannya. Nah, setelah belajar wudhu baru belajar sholat. Kalau kita makan nggak ada manasik sholat ya. Kalau manasik haji ada, kalau manasik sholat nggak ada. Padahal ruku dan sujudnya itu banyak yang belum sesuai. Wudunya juga ada orang yang wudu karena nggak belajar. Kita kalah sama orang kafir yang masuk Islam nih. Kalau kita karena nggak mau berguru, jadi ngambil air wudunya begini. Neng. Coba lihat, apalagi Jumatan ya.
orang. Kemarin saya ada orang ke WC nggak pakai sendal, saya kan marah, Pak, Bapak ini ke WC harus pakai sendal, sendalnya ada. Terus baju samping, celananya harus digilingin, kalau ke WC itu najis itu, kalau ke masjid ikut najis. Begitu. Itu kadang-kadang subhanallah. Udah. Allah. Padahal gitu udah diajari sama Nabi. Nah, begini. Enak. Makanya kalau tempat duduk itu ada tempat duduknya enak. Kalau berdiri bisa jatuh itu. Dan tempat duduknya ada tempat duduknya. Sampai sini baru di sela-sela itu tuh. Kalau bisa pakai tangan kanan itu. Itu di situ jatuhnya wudu. Banyak orang yang wudu tidak pakai ilmu, sholat. Wah, hebat. Kata malaikat, wudunya kagak benar loh, sholatnya juga nggak jadi. Wa idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq. Kalau kamu ingin sholat, wudunya yang benar. Muka, kaki, tangan, kaki, wamsahu itu ada. Itu. Nah, niat ya. Jadi hadirin kaum muslimin, luar biasa. Nah ini bab niat lagi nih. Cuman jihad di sini ada dua, bapak-bapak. Ada jihadun nafsi, ada al-qital. Jihad itu pengertiannya bukan perang, bukan. Jihad itu memperjuangkan pengorbanan, memperjuangkan agama dengan harta dan jiwa. Orang yang mau tahajud itu jihad. Bangun, jangan, bangun. Jihadun nafsu, bangun. Wah, merangin hawa nafsu, kalah tuh nafsu. Hujan ya. Hayya 'alas shalah, berjamaah 20 di rumah, di masjid, di rumah, di masjid. Nah, itu namanya jihad. Merangin hawa nafsu. 25.000 atau 50.000, 100.000 ini 100.000. Nah, itu namanya jihad, jihadun nafsi. Jihadun nafsi kadang-kadang jihadun nafsi kata Nabi roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali pulang daripada jihad yang kecil akan berhadapan jihad yang besar. Para sahabat bertanya, jihad besar itu apa? Jihadun nafsi, merangan hawa nafsu, merangan koret, merangan sholat, merangan zakat, merangan sodakoh. Itu kan setan tuh pinter itu setan. Coba bayangin, sama nggak? Kita bawa duit 100.000, 200.000 ke kenceleng. Terus nanya istri kita, Bapak, itu uang ke masjid mau berapa? 500.000 buat sodakoh. Loh, gede amat, gitu kan? Biasa juga kan 10.000, gitu. Itu nafsu jahat itu. Itu tabungan abadi, pengennya 10.000 aja ke masjid. Nah, suatu saat kita ke mall yuk, mall, berangkat anak istri bawa berapa, bawa duit 500. Pak, 500.000 mau kagak cukup, sedikit atuh. Jadi berubah total. Ketika ke masjid itu duit 500 gede, tapi ketika mau dibawa main-main nggak cukup Pak, 500 mah 2 juta Pak, kalau ke mall mah. Coba, besok Bapak mau 2 juta ke masjid. Oh jangan, 2 juta mah gede teuing Pak. Tuh, itu setan pinter itu. Bisa berubah nilai gitu. Bisa merubah nilai total, berubahan total. Begitu, total. Sedekah nyumput kecil, tapi kalau rame-rame bisa gede itu duit. Nah, itu setan pinter. Pinter itu setan ngagodanya. Dan paling bahaya lagi itu setan dalam Al-Qur'an, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Pasmu itu. Oh, jangan, kamu bisa bangkrut kamu. Itu setan begitu. Kalau disedekahin sekarang kamu, itu bisa bangkrut kamu. Itu setan kerjanya begitu. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu mengancam kita, kamu fakir, belangsat kamu, bahaya kamu, bangkrut kamu kalau sedekah. Begitu. Wa antakulu ma la tafalun dan sayamuru. Dan setan membicarakan
Berbicara tapi jangan dikerjakan. Banyak orang sedekah, 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 tapi dia nggak mau sedekah. Menyampaikan sedekah, tapi dia sendiri ada fasilitas untuk disedekahkan. Enggak, ini setan senang. Ngomong suruh sedekah sama orang, tapi dia yang sedekah. Kata setan, gua seneng lu sama gue lo sekarang. Gua seneng sama lu, pinter lu nyuruh sedekah, tapi lu pelit. Kata setan, gua seneng sama lu. Masya Allah. Wa ya'murukum an taqulu man. Wa ya'murukum bil fasya. Ke diskotik kamu main-main, jangan ke masjid, norak kamu, kampungan kamu, masih muda kamu. Udah ke diskotik tuh main-main, wayak murukum bil fahsya. Itu setan kerjanya begitu. Kalau mau ke masjid, waduh, dia halangnya luar biasa dia. Nah, ini penting kita niat ya. Jangan sampai niat kita itu, nanti dalam kitab Ihya Ulumuddin mah ada setan, 7 pembelotan setan yang tidak terasa di dalam hati kita. Setan itu pintar. Itu kata-kata Imam Ghazali itu bisa setan. Setan itu bisa lagi salat tahajud itu setan bisa ngegoda kita. Kalau ada yang tahu aku sekarang salat tahajud, waduh, pasti menghormati aku. Itu setan bisa ngomong begitu. Lagi salat sendirian setan datang. Duh, kalau tahu ini tetangga gue salat lagi tahajud, waduh, katakan ahli ibadah, itu setan. Tapi sampai di situ. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wanas. Jadi niat itu harus dijaga, subhanallah. Dijaga niat sekarang ya. Nah, bagaimana kiat-kiatnya kita supaya karena Allah, supaya sholat kita, ibadah kita karena Allah, kita harus mengenal Allah, kebesaran Allah, kasih sayang Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu karim. Saya kemarin ngaji dengan Dr. Badrudin di masjid Al-Munawwaroh. Itu karim itu ternyata ada 8 macam. Allah itu karim. Karim itu apa? Allah memberi sesuatu tidak diminta, Allah kasih. Allah kita berdoa minta sesuatu, ternyata memberikan sesuatu yang lebih baik yang kita minta. Itu karim. Itu kan? Kita minta istri 2 tapi dikasih 1 terus, ternyata istri yang pertama itu lebih mulia daripada istri yang kedua. Itu karimnya Allah. Ada orang yang pengen nikah gagal lagi gitu. Ada. Padahal dia calon istrinya banyak gitu. Itu karena karimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lu jangan macam-macam, istri lu lebih cantik, lebih soleh daripada yang kok lamar yang sekarang, belum tentu gitu. Itu kita nggak tahu rahasianya gitu, nggak tahu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Ada karim, memang dia nggak punya rencana untuk poligami, dikasih sama Allah. Ceramah, orang Tangerang ceramah ke daerah Banten. Besoknya mengadakan pertikahan. Terus ini nih karimnya Allah. Itu calon lakinya meninggal, wafat. Terus itu yang punya hajat nangis, Pak Kiai, calon mertua saya meninggal, sudah sebar undangan. Gimana besok katanya kalau nggak ada calon lakinya? Cariin Pak Kiai, cariin saya, biarin Kiai juga yang mana aja cariin. Ada Kiai yang mau melamar anak saya. Dia pusing. Dia minta izin sama istrinya. Ada yang izin nomplok ini. Nggak niat, saya niat ngaji ke sini buat nggak ada sedikit pun nggak ada. Kata istrinya, saya juga mengharapkan Bapak, saya kan udah tua sakit-sakitan gitu, kalau nyuruh saya harus punya resikonya, harus punya uang kita. Ini mah itu nanya karim, nggak punya niat, punya istri tapi dikasih asbab, calon menantunya meninggal, akhirnya Pak Kiai ceramah pagi-pagi, besoknya nikah. Itu namanya karim, itu karim gitu. Itu kejadian itu ada ya. Tapi saya sering ada 2 kali kejadian. Sudah sewa, kalau bukan losmen ya, di booking losmen berapa juta itu, orang kaya, orang Padang yang terkaya dia, tidak, dia ingin hafizoh ceritanya, ingin hafizoh karena banyak duit gitu, kemudian pendukungnya juga Abah Rawat termasuk saya, gitu kan. Pas udah
Pas begitu, pas udah mau akad nikah, itu calon apa? Calon mertuanya ditanya sama abah, "Pak, mau mas kawin berapa?" katanya. Itu calon mertuanya karena tahu itu calon mantunya orang kaya, miliarder, triliunan lah. Kalau dulu masa sekarang sudah bangkrut. Minta 100 juta. Apartemen, makanan, kemudian tinggal prasmanan, tinggal mau akad nikah. Cuman ada pertanyaan berulang, mau berapa mas kawinnya? 100 juta. Wah, tadi malam permusyawarahnya kata calon pengantin 10 juta. Sekarang 100 juta, gimana ini? Batal. Udah mau begini bisa batal. Bayangin coba, itu masalah jodoh ya. Itu karimnya Allah. Ternyata kehendak kita dengan kehendak Allah itu pilihan Allah yang terbaik. Begitu. Pilihan Allah yang terbaik gitu. Ya, kita sekarang dikasih sehat, punya rumah, mobil punya. Orang baru menghayal naik haji udah, baru menghayal orang lain. Mau punya mobil, orang baru menghayal, kita udah punya, syukurin. Itu karimnya Allah subhanahu. Saya sekarang lagi barusan saya minta sama Allah, ya Allah saya minta sehat aja ya Allah. Karena teman saya sekarang segala ada, tapi setiap hari sakit terus. Bagaimana bisa menikmati mobil bermerek apa aja ada punya dia, mobil aja. Tapi nggak bisa dinikmati, cicing di rumah sakit aja nah. Diam di rumah sakit. Ya Allah, ternyata sehat itu ya Allah mahal ya Allah lebih. Dia cuma pengen sehat. Itu mobil bermerek, pokoknya bermerek, mahal miliaran, nggak bisa dinikmati. Diamnya di rumah sakit sekarang. Nah, maka hadirin kaum muslimin, pertama kita kembalikan, luruskan niat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali ibadah kita, sholat kita, punya harta kita ingin mempunyai nilai dari manusia. Di dalam hati tegakkan, di dalam hati bahwa kita karena Allah. Istri baik sama istri juga karena Allah. Awas sekali-kali kita jangan ingin ada sambutan disebut baik sama istri, jangan. Murah kita. Kita baik sama istri itu perintah Allah, mengharap kepada Allah. Adapun dia bilang terima kasih, enggak, sebodoh. Jangan menuntut terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya memberi kamu, saya tidak menuntut kamu untuk dibalas sama kamu, baik balasan materi ataupun balasan moral, tapi wala syukura, aku tidak mengharapkan terima kasih. Tapi kadang-kadang setan menggoda juga. Saya sudah berapa bulan, murid saya di Tangerang, saya ngirim setiap hari artikel materi untuk khotbah, materi untuk dakwah. Nggak tahu dia, nggak tahu dari saya, nggak tahu. Tapi kan saya ada fotonya Pak di WA saya. Nggak ada sampai hari ini. Wah terima kasih, nggak ada. Tapi kadang-kadang, oh iya ini ujian dari Allah. Saya kasih materi untuk khotbah, kasih materi untuk ceramah. Tapi kadang-kadang kita lagi collab, loh kok nggak bilang terima kasih ya? Gitu. Padahal menurut Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya aku memberi kalian itu, memberi makan, memberi kehormatan, saya karena Allah, nggak ada sama sekali harapan untuk dibalas dan terima kasih. Itu yang dikatakan mukhlishina lahuddin, orang yang benar-benar ikhlas. Dan ternyata orang ikhlas ini orang yang kuat tahan uji. Iblis tidak silau dengan ulama, iblis tidak silau dengan orang yang dermawan, iblis tidak silau kepada orang yang sakti margaguna. Tapi iblis akan silau illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Saya, kata iblis, saya tidak mau menggoda orang ikhlas. Ampun. Hebat. Kalau ingin setan takut sama kita dalam ibadah ini lillahi
ta'ala, sholat lohor lillahi ta'ala, sholat asar lillahi ta'ala, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sodakoh, puasa wajib, puasa sunat lillahi ta'ala. Ngaji kesini harus lillahi ta'ala. Beres. Kata iblis, illa ibadaka minumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, aku tidak akan bisa menggoda ya Allah. Wa inna syaitana la yafirru min zilli Umar, sesungguhnya setan lari terbirit-birit melihat bayangan Umar. Jadi bukan Umar takut sama setan, tapi setan takut sama Umar. Kenapa? Di hatinya ikhlasnya luar biasa. Jadi ada kelemahan iblis ada ya, kelemahan setan ada ya. Takut kepada orang-orang yang ikhlas karena Allah. Demikian mudah-mudahan kita simpulkan pengajian ini. Mari kita ibadah karena Allah, ikhlas mukhlisina lahuddin. Mari kita berdoa. Doa ini khusus untuk negeri kita. Doa ini khusus untuk Jamaah Al-Hidayah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat husnul khotimah. Ibu bapak kita, guru-guru kita yang sudah tiada, mudah-mudahan mendapatkan ampunan Allah. Kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita, istri kita solehah ya. Walaupun satu tetap solehah ya. Cirinya orang solehah nanti minta ditambah lagi, itu ciri solehah. Amin. Tapi kalau yang sudah tua mah udah, jangan macam-macam. Udah lemes, itu enggak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita doakan saudara anak-anak kita yang sedang pesantren, yang sedang hafal Quran, yang sedang jadi alim, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba Allah yang saleh jadi dai-dai. Orang yang punya masalah ekonomi sekarang, saya ditelepon masalah ekonomi terus sekarang, gara-gara apa tuh? Gara-gara corona. Ada yang jam tangan rolek. Kenapa kamu rolek dijual? Waduh, lagi lockdown mah, pengaruh lockdown. Ada 35 baju jam tangan Rolex, apa satu lagi apalagi itu ada yang mahal itu Pak, satu lagi jam tangan Rado Rolex sama Rado. Ternyata dia itu orang tadinya sukses, ternyata ekonomi sekarang lagi begini. Kita berdoa ya, yang sedang lemas ekonominya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan kesabaran ya. Yang sedang sakit di rumah sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, termasuk jamaah kita. Jamaah saya juga ada yang sedang sakit sekarang. Terutama yang sedang sakit hati ya. Ada yang sakit hati ada di sini. Sakit hati itu bukan karena putus cinta aja, bukan. Karena malas itu sakit hati. Sakitnya sedang hatinya sedang sakit. Malas tahajud, oh berarti kita sedang sakit. Malas baca Quran berarti hati kita sedang sakit. Malas sedekah berarti kita yang sedang sakit. Jadi jangan disangka sakit hati bisa bahaya, lebih bahaya daripada sakit jasmani ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit jasmani atau sakit rohani diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga mudah-mudahan negeri kita sedang diuji dan berbagai ujian. Mudah-mudahan umat Islam bersatu untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba syakhina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la fansurna 'alal qaumil kafirin.
Fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi ila rabbina innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna masyahidin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbih aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lizzalimina min ansar wa ma lizzalimina min ansar wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana faktubna masyahidin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbis aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa sabbis aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Sabra wa tawaffana muslimin. Rabbi ighfirli wa li ahli wa adkhilna bi rahmatika wa anta arhamur rahimin. 'Ala Allahi tawakkalna khususan jama'al hidayah ya Allah. 'Ala Allahi tawakkalna khususan jama'al hidayah ya Allah. 'Ala Allahi tawakkalna khususan jama'al. Rabbana la taj'al fitnatal qaumil zalimin wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Khususan jama'al hidayah ya Allah. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim